Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin sedaya wal hadirat, khususipun Kiai Mbah Nurul Huda, Kiai Mbah Didi Tuti, Kiai Imam Pak Mudin lan para ikhwan tijaniyin tijaniyat lan para sederek-sederek sedaya. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah dijadikan oleh Allah orang yang beriman, yang mana kita dijadikan oleh Allah orang yang paling mulia, yaitu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita semua, bacaan tersebut, sholawat, bacaan manaqib, makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang diakhirai ainul rizqiyah, mudah-mudahan menjadi putri yang salihah, putri yang ahli Quran, ahli hadis, putri yang birrul walidain, putri yang sehat walafiat, putri yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang sebanyak-banyaknya. Sedikit Rasulullah berkata, min haqqil waladi alal walidi salasatun. Ada 3 hal haknya orang tua kepada anaknya, yaitu an yuhsina ismahu wa yu'allimahul kitab wa yuzawwijuhu idza balagha. Pertama, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Alhamdulillah, Pak Imam mempunyai putri namanya Ainur Rizqiyah. Pak Amin juga sholat jadi imam sama istrinya. Pak Amin punya putri namanya Ainur Rizqiyah. Sudah baik. Sumber kenikmatan, sumbernya kenikmatan rezeki. Nama adalah sebuah termasuk doa. Jadi kalau namanya baik, maka selalu mendapat doa. Ketika orang manggil otomatis mendoakan. Makanya kalau nama yang baik lah, nama yang baik itu jangan asal nama yang berbahasa Arab. Kadang-kadang nama berbahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Ada nama bahasa Arab itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitonir. Ada orang jembesar namanya syaitan. Allah, itu buat nama sakar BDW. Kalau buat nama ada ide, tanya kepada Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, Mbah, Boklon, nama niki napa saya, ini saya. Ada orang tetangga saya di Surabaya, cara bilang namanya siapa? Rabbul Alamin. Loh, bahasa Arab tapi nggak baik. Di Jember ada namanya orang Tuhan, ada orang namanya Tuhan. Yang herannya, Masya Allah, udah gede, mana Tuhan? Mana Tuhan?
lagi main klik, lagi maneker. Mana Tuhan? Lagi naik jamban. Masya Allah. Yang nama setan itu bangga orangnya itu. Di wawancara di TV namanya Pak Setan. Kalau panggilannya siapa? Jadi sarjana, jadi guru, murid-muridnya kalau manggil gimana ditanya? Ya Pak Setan. Masya Allah. Kalau buat nama, sebelumnya tanyalah kepada guru sing ngerti, nek nganggo bahasa Arab sing ngerti bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa dan sugeng sae artinya ya sae. Sak itu selamat artinya selamat sae. Bahasa Arab bisa lama selamat. Salim. Terus nama-nama yang baik terbaik adalah nama Abdullah, nama-nama Nabi itu terbaik. Menggunakan nama yang ada maknanya. Namanya siapa? Solah. Solah itu artinya bagus. Itu nama-nama yang baik. Itu kalau buat nama seyogyanya tanya dulu supaya tepat. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitab. Dikongkon ngaji anake iku nanti di ngaji cek ngerti barang apik, ngerti barang elek. Sakniki niku enten ngaji, enten ada ngaji, ada sekolah. Terusnya apa? Ya kalau nggak sekolah nggak bisa nulis ABCD ya dikucilkan sama orang lain. Ikuti sekolah SD ikut, ngaji ikut. Ngaji memahami agama itu tidaklah sulit karena Allah menyuruh untuk orang bisa ngerti agama pasti itu mudah, tidak sulit. Nah sekarang itu ada orang belajar 6 tahun masih gak iso apa-apa. Yang salah siapa? Yang salah tidak dikoreksi. Orang ngaji itu anaknya yang ngaji betul-betul pingin pinter. Yang ngajar juga semangat kepingin minter. No, maka selesailah tepat kilat berhasil. Tapi nek masalah yang ngaji dipaksa, jadi ngajinya karena paksaan, gurunya, ustadznya, kiainya memforsir tenaganya sampai beberapa tahun pun tidak berhasil karena tidak ada kemauan. Sebaliknya, muridnya kemauannya besar, kepingin banget pinter, tapi gurunya, kiainya tidak mau memberikan ilmu dengan secepatnya, akhirnya lama nggak dapat. Apalagi di zaman-zaman seperti ini semua dibisniskan. Ngaji kalau nggak bayarnya ya gak pinter-pinter. Disitulah kekurangan di zaman-zaman sekarang ini. Para hadirin, hadirat sedaya, ngaji sekolah podok pentingnya. Sekolah tok bahaya. Sekolah tok bahaya. Sarjana ya, sampai master, MA, doktor, profesor, banyak mereka itu lupa sama orang tuanya. Banyak mereka itu menyakiti orang tuanya. Orang kalau anak berbuat sesuatu, kalau bapaknya merasa sakit, merasa sedih dengan anaknya, termasuk niku akul walide, termasuk berani orang tua. Nggak usah bentak, bukan hanya bentak. Orang tua terasa sakit kepada anaknya sudah termasuk hukukul walide.
itu nggak dirasakan. Makanya saat ini banyak orang-orang yang seperti itu hidupnya tidak barokah, merasa nggak hukukul walidain, merasa nggak berani sama orang tua, tapi padahal orang tuanya sakit hati dengan anak, nggak enak sama anaknya, itu termasuk hukukul walidain. Kalau sudah hukukul walidain nggak ada berkahnya gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak yang nggak ngerti bagaimana cara menggembirakan kedua orang tua. Nah, itu yang penting disampaikan. Tapi di sekolah-sekolahan tidak disampaikan. Sekolah-sekolahan umum. Terus yang ketiga, wa yuballighuhu wa yuzawiju idza balagha. Kalau sudah besar ya dinikahkan. Karena ada anak itu yang diem-diem terus maunya nikah, nggak enak sama orang tua. Nah ini, nah itu kalau sudah balik ya harus berupaya ditawani menikah. Itu sudah diatur bagaimana caranya menikah ini itu. Saya nggak bahas panjang lebar tentang itu karena itu lama urusannya. Dan mudah-mudahan Putri Ainur Rizqiyah dengan nama tersebut menjadi selalu didoakan oleh orang-orang yang memanggil, betul-betul jembar rizkinya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan Tijaniyah, ini kumpulan jamiah rutinan ya bulan sekali, khusus ahli Thariqah At-Tijaniyah. Tetapi yang hadir, yang mengadakan, yang peserta ahli Thariqah Tijaniyah, yang hadir yang ahli Thariqah Tijaniyah yang umum. Syekh Tijani berkata, at-tariqatu tijaniyatu khairu tariqatin ala wajhil ardi. Tarekat Tijani adalah terbaik tarekat di bumi ini. Tarekat semuanya baik, tidak ada tarekat yang tidak baik. Tapi tarekat Tijani terbaik. Di antaranya, Syekh Tijani berkata, innalana martabatan tanahat fil uluwi indallah. Syekh Tijani berkata, kita ahli tarekat Tijani punya pangkat yang notok tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ahli Tijani, tarekat Tijani, dia itu pangkatnya luar biasa, sudah notok, gak ada tingginya lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita syukuri itu semua. Alhamdulillah, kita termasuk diberikan oleh Allah fadl hingga kita orang-orang ikhwan Tijani yang diberi pangkat notok tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tanya, lah iya, ikhwan Tijani itu enggak jadi kiai, kok pangkatnya tinggi? Suki ya banyak yang enggak suki, melarat ya ada ini, ya wajah ya pas-pasan aja. Kok bisa punya pangkat yang tinggi itu? Keluarga bukan darah biru, darah merah kabeh. Bukan seperti konglomerat, bukan seperti apa itu keluarga Raton itu. Tapi makanya kok tinggi. Itu yang dipermasalahkan oleh orang-orang lain.
Sama juga dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih pangkat oleh Allah yang notok tingginya. Semua para nabi di bawahnya Rasulullah. Padahal tidak punya orang tua. Yakin tidak punya orang tua, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Terus bukan dari keluarga konglomerat, bukan dari anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu orang besar di situ, orang yang menguasai, mengatur negara di situ. Kok yang diberi oleh Allah namanya Nabi Muhammad. Makanya mereka nggak terima. Jangan sampai dia menjadi orang besar. Seorang besar harusnya dari golongan Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi Allah Subhanahu wa taala milih sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak terima dengan kebesaran Nabi Muhammad, tetap Allah memberikan fadlnya kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kepada ikhwan-ikhwan Tijani. Walaupun orangnya sederhana, walaupun orangnya bentuknya kayak apa saja, tapi fadlnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada orang-orang tersebut. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita yang orang-orang yang lain tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur semuanya, tinggal kita menerima. Ketika kita menjadi orang yang diberi fadl oleh Allah, maka bersyukurlah, alhamdulillah. Syekh Tijani berkata, lau ya'lamu akabirul aqtab, seandainya orang-orang wali kutub mengetahui pangkatnya ahli tarekat Tijani, maka para wali kutub itu dia akan berkata, ternyata aku ini bukan siapa-siapa dibandingkan dengan orang ikhwan Tijani. Padahal wali kutub itu kalau dibandingkan orang awam, Masya Allah, orang yang paling pangkat yaitu namanya wali kutub. Wali-wali yang paling pangkat namanya yaitu wali kutub. Sudah pangkat yang tertinggi. Wali-wali yang lain semuanya di bawahnya. Ketika wali kutub itu berada di orang-orang ikhwan Tijani, di situ wali kutub berkata, ternyata saya ini bukan siapa-siapa, bukan, nilainya betul-betul jauh banget dengan orang-orang ahli tarekat Tijani. Syekh Tijani berkata, inna ala hadhihi tariqati ahmadiyyatil muhammadiyyatil ibrahimiyyatil hanifiyyati mahbubuna maqbuluna malam yansalihu anha. Orang-orang ahli tarekat Tijani, tarekat Tijani disebut namanya Ahmadiyah, tarekat Ahmadiyah. Jadi Tijani namanya itu banyak. Tarekat Ahmadiyah, tarekat Muhammadiyah, tarekat Ibrahimiyah, tarekat Tijaniyah. Nabi kita namanya banyak juga. Nabi Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, nama-nama. Nah, satu Nabi namanya banyak. Semakin nama banyaknya, semakin menunjukkan ke utamaannya. Nah, kita pahami nama tarekat Tijaniyah itu pertama namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa
tidak ada nabi-nabi yang bersyukur kepada Allah seperti bersyukurnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nabi-nabi bersyukur kepada Allah, tapi tidak ada yang tingginya bersyukur kepada Allah seperti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menjadi khairul anbiya, khairul mursalin, khairul khalqi, khairul bariyah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang memuji kepada Allah. Tingkat pujiannya itu tidak ada nabi-nabi yang lain seperti mujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu menjadi khairul khalqi, umatnya menjadi khairul umam. Begitu pula Syekh Ahmad At-Tijani, namanya tarekat Ahmadiyah. Kenapa? Karena tidak ada wali-wali yang bersyukur seperti bersyukurnya Syekh At-Tijani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Syekh Tijani menjadi khairul auliya, menjadi wali yang paling yang terbaik karena Syekh Tijani bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang menyamai bersyukurnya di antara para wali-wali Allah. Pula ikhwannya, pengikutnya Tijani menjadi lebih baik-baiknya pengikut tarekat-tarekat yang lain, menjadi terbaik. Itu tarekat Ahmadiyah. Tarekat Muhammadiyah, kita Tijani namanya tarekat Muhammadiyah. Apa itu tarekat Muhammadiyah? Yang kita baca semuanya dari Nabi Muhammad. Jadi apa bacaannya? Intinya yaitu baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata bacaan la ilaha illallah adalah disebut afdalul dzikri. Rasulullah berkata, afdalul dzikri la ilaha illallah. Semua ibadah-ibadah, rohnya ibadah, intinya ibadah berada di kalimat la ilaha illallah. Maka itu maqala la ilaha illallah ta'ala jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Lah tarekat Tijani itu apa? Tarekat Tijani itu amaliyana, bacaannya, ibadahnya, zikirnya adalah la ilaha illallah. Orang membaca la ilaha illallah artinya berzikir, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah artinya apa? Baca terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum menghadap harus ditata. Ya apa? Bersiono awal. Kalau mau menghadap yang besar maka harus bersih. Maka kita beristighfar. Istighfar adalah membersihkan diri. Astagfirullah, astagfirullah. Sebelum menghadap kepada Allah beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bersih diri. Setelah kita bersih diri, maka kita eling guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat. Baca salawat, membaca salat, eling, ingat guru Nabi Muhammad. Setelah itu baru la ilaha illallah. Nah, itulah orang-orang tarekat Tijani. Orang-orang tarekat Tijani ini mempunyai keistimewaan yang tadi itu notok tingginya. Tadi Mbah Yai Nurul Huda bilang istiqomah sama lihat. Al istiqomah itu khairun min alfi karam. Sampai istiqomah la ilaha illallah, la ilaha illallah lebih baik daripada 1000 kesaktian.
istiqomah la ilaha illallah, la ilaha illallah lebih baik daripada sampean punya 1000 kesaktian. Sampean kesana kesini baca itu, cari satu kesaktian tidak berhasil. Sampai dikasih lebih dari 1000 lebih dari 1000 lebih dari 1000 kesaktian. Kenapa harus dari kesana hanya satu kesaktian? Enten tiang, ada orang yang bernama Syekh Ali Harazim. Ali Harazim itu orang Maroko. Nah, Syekh Tijani itu orang Jazair. Sebelum Syekh Tijani pergi ke Maroko, di situ ada Syekh besar, kiai besar, sakti dudek namanya Syekh Ali Harazim. Ketika Syekh Tijani masuk ke Maroko, Syekh Ali Harazim ngikut Syekh Tijani, meguru ke Syekh Tijani, sudah betul-betul sakti. Suatu hari ketika di rumahnya Syekh Ali Harazim panen kurma, Syekh Ali Harazim kepingin ngasih hadiah kepada gurunya Syekh Tijani. Gimana mengasihkan hadiah? Satu dompol, satu gerombol kurma diceblek. Kurma, kamu saya hadiahkan kepada guru Syekh Tijani. Ayo diceblek gini, lari sendiri kurma itu. Perintahnya Syekh Ali Harazim. Ketika nyampe di Syekh Tijani di situ bersama teman-temannya, bersama ikhwannya, datanglah kurma sedompol di depan, lalu berkata Syekh Tijani, ini siapa perbuatan seperti ini? Kamu tahu orang On itu loh, Syekh Ali Harazim, orang On itu yang berbuat seperti ini. Diperintah muridnya satu, kamu kasih tahu dia, kalau mau hadiah ke saya jangan cara seperti ini. Datang ke sini dengan naik capek, lalu bawakan hadiah ke depanku. Jadi Syekh Tijani itu orang seperti itu disuruh membuang ilmu kesaktiannya. Maka Syekh Ali Harazim ketika Syekh Tijani, dia, kamu kalau ikut saya, buanglah ilmu kesaktian semuanya. Kalau enggak, ya kamu jangan ikut saya. Syekh Ali Harazim dibuang semuanya ilmu kesaktiannya untuk mengikuti Syekh Tijani, yaitu membaca la ilaha illallah. Rela membuang semua kesaktiannya yang sudah terkenal di negara Maroko itu orang wali besar, rela meninggalkan karomahnya, rela meninggalkan kesaktiannya untuk mengikuti Tarekat Tijani. Contoh lagi, bukan wali tapi nabi. Nabi Musa itu sakti. Kurang ngobrol sakti nih, punya tongkat bisa membelah laut menjadi jalan. Punya tongkat bisa menjadi ular besar, memakan ular-ular kecil. Tongkat dipukulkan ke batu, mengeluarkan batu, mengeluarkan air mata, sumber air 12 sumber air, mengucur terus air. Artinya betul-betul sakti. Di padang pasir tidak ada pohon, tidak ada apa, haus semuanya. Lalu tongkatnya dipukulkan, keluarlah sumber mata air. Sakti. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alimni ya Rabbi, alimni syai'an adhkuru bihi wa ad'u bihi.
Nabi Musa berkata, ya Rob, wahai Robku, ajarilah aku sesuatu yang aku gunakan untuk berzikir, yang aku gunakan untuk berdoa. Qala la ilaha illallah. Allah berkata, menjawabnya, la ilaha illallah. Dikasih amalan la ilaha illallah. Padahal Nabi Musa sudah sakti, luar biasa saktinya. Orang sekarang gak akan ada kesaktiannya melebihi Nabi Musa. Minta amalan yang tinggi, dikasih Allah la ilaha illallah. Akhirnya apa Nabi Musa? Ya Rob, kalau kalimat la ilaha illallah itu sudah dibaca oleh orang-orang lain, berikanlah aku kekhususan, minta yang lebih khusus, karena Nabi Musa itu sudah luar biasa. Lalu Allah berkata, ya Musa, lau anna samawati sab'a wal aradina as-sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin. Kalau seandainya 7 langit dan seisinya, 7 bumi dan seisinya ditaruh di satu timbangan, terus kalimat la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan, maka kalimat la ilaha illallah mengungguli 7 bumi seisinya, 7 langit seisinya. Maka dari itu Nabi Musa yang sakti seperti itu, amalannya yaitu la ilaha illallah. Luar biasa amalan la ilaha illallah. Maka dari semua tarekat ngamalnya yaitu la ilaha illallah. Enggak ada yang amalnya enggak la ilaha illallah. Semua amalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya juga Allah, sama dengan la ilaha illallah. Dan ya Latif juga artinya la ilaha illallah. Dan kalimat-kalimat Asmaul Husna semuanya termasuk la ilaha illallah. Jadi contoh sudah, wali yang sebesar itu mau meninggalkan kesaktiannya, pindah untuk beribadah menghadap kepada Allah, membaca la. Nabi Musa yang juga kesaktian seperti itu, amalannya, ibadahnya yaitu la ilaha illallah. Sampean saktinya itu loh paling sulapan si antin kata, belum sakti sungguhan. Kalau sakti pergi ke Israel sana, entekno itu orang Yahudi itu, ya gitu, mau keluar ke sana montang manting cari amalan, cari bacaan, sudah bacaan dikasih tahu Allah, ini loh bacaan yang paling nomor 1, yaitu bacaan la ilaha illallah. Ada orang di hari hisab, ketika ditimbang, ternyata amalnya, ibadahnya enteng, masih banyak yang maksiatnya. Akhirnya sudah, artinya dia itu kalah, timbangannya jatuh, tidak berhasil, kalah. Lalu Allah bertanya kepada dia, apakah malaikat-malaikatku, malaikat apakah timbangan ini apakah sudah adil, sudah terima kamu? Orang ini berkata, iya aku sudah menerima, memang
amal ibadahku seperti itu, maksiatku seperti itu. Jadi kalah kebanyakan maksiatnya daripada ibadah. Lalu Allah berkata, apakah malaikatku yang zalim? Apakah malaikatku yang salah? Jadi orang itu setiap harinya diawasi oleh malaikat. Malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan. Raqib, atid, dan di situ lahu mu'aqibatun baina yadayhi min khalfihi, dari depannya malaikat, dari belakangnya malaikat, samping kanan malaikat, samping kiri malaikat, sampai itu satu orang sampai dipenuhi oleh malaikat. Masya Allah, sampai nek ngerti ketok karo malaikat, malu sampai karo berbuat jahat.